Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadilla waj'alna lil muttaqina imama wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Para remaja sekalian, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan nikmat sehat, afiat, taufik dan hidayah sehingga pada malam Kamis ini atau tiap-tiap malam Kamis kita duduk di dalam masjid ini untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah kasih ilmu yang bermanfaat. Salawat salam kita atur Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Kita mencapai terlebih dahulu kita kirimkan pada penyusun kitab ini yaitu Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Mudah-mudahan yang kita baca ini senantiasa bermanfaat untuk kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. Nabi Muhammad SAW Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban. Raditu billahi rabban. Bil islami dinan. Bil islami dinan. Nabi Muhammadin. Nabi Muhammadin. Nabiyya wa rasulah. Nabiyya wa rasulah. Bil Qur'ani. Bil Qur'ani. Allahumma. Allahumma. Masih berkisar dalam rukun Islam ya. Kalau kemarin keterangan tentang rukun Islam tentang makna syahadat, sekarang kita lanjutkan baca dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Makna iqamis salati. Makna iqamis salati. Arti mendirikan salat. Arti mendirikan salat. Maknahu. Maknahu. Artinya ada us-shalawatil khamsi. Ada us-shalawatil khamsi. Menunaikan salat 5 waktu. Menunaikan salat 5 waktu. Wahia. Dan yaitu az-zuhru. Zuhur. Wal asru. Asar. Wal maghribu. Maghrib. Wal isya'u. Isya. Was-subhu. Dan subuh. Bisurutiha. Syarat-syaratnya. Wa arkaniha. Dan rukun-rukunnya. Wa awqatiha al-muayyanati. Dan waktunya yang tertentu. Makna ita'iz
artinya iqaul mali, memberikan harta, wa ma yaqumu, maqamahu, dan barang yang menempatkan di tempat harta, lil mustahiqina, bagi orang-orang yang mustahik, menerimanya, minal fuqara'i, daripada fuqara, wal masakini, dan masakin, wa ghairiha, dan lain-lainnya, ba'da istimali, suruqiha, sesudah sempurna syarat-syaratnya. Makna somi Ramadhan, arti puasa Ramadan, maknahu, artinya imsakun nafsi, manahan nafsu, an kulli muftirin, dari segala yang membatalkan puasa, bulan nahari, sepanjang siang hari, biniyatin, dengan niat, makhsusatin, yang tertentu, fi jami'i, dalam sekalian ayyami Ramadhan, hari-hari Ramadan, min kulli sanatin, dari tiap-tiap tahun, makna haji, arti haji, maknahu, artinya qasdul baitil harami, qasad, bermaksud, sengaja datang ke Baitullahil Haram, fi Makkatal Mukarramati, Makkah al-Mukarramah, bin nusuki, yang mengerjakan ibadah. Kalau kemarin kita terangkan tentang pokok-pokok agama Islam yang ada 5. Kemarin sudah diterangkan tentang dasarnya, yaitu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan arti syahadat, baik syahadat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah, maupun syahadat Rasul, yaitu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekarang masuk rukun Islam yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima, karena penelitiannya di belakang. Ini pokok-pokoknya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Makna iqamis sholati, arti mendirikan sholat. Apa arti mendirikan sholat? Sebelum terangkan arti mendirikan sholat, kita kenalin dulu apa sholat itu, ya kan? Jangan sampai ditanya, apa nak sholat? Ya sembahyang. Iya, sholat itu apa? Ya sembahyang, buru asar, sampai begitu. Sholat ini, as-sholatu sholat, menurut bahasa. Menurut apa? Bahasa. Doa. Ya, sholat menurut bahasa artinya doa. Sholat menurut bahasa doa. Iya, saya kena ada sholat. Doa, berarti menurut bahasa itu. Ada orang pernah, lu ngapain lagi sholat? Berarti sholat menurut bahasa, karena dia sedang berdoa. Kalau menurut istilah, aqwalun wa
ucapan-ucapan atau bacaan-bacaan. Wa af'alun dan perbuatan-perbuatan atau pekerjaan. Awaluha yang diawalinya at-takbir, oleh takbir. Wa akhiruha taslim dan diakhiri dengan salam. Jadi ringkasnya, salat menurut istilah adalah ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ucapan bacaannya Allahu Akbar, Fatihah, kabir, kabir, alhamdulillah sampai Fatihah, ya, bacaan ruku, semua bacaan di awal sampai akhir itu namanya ucapan. Kemudian perbuatannya berdiri, ruku, i'tidal, sujud, dan duduk. Tapi di situ ada batasannya. Ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan apa? Takbir, Allahu Akbar, dan diakhiri dengan salam. Ya, itu yang dinamakan sholat. Apa fungsi sholat? Fungsinya model Al-Quran sedikit aja, satu aja saya kasih perinciannya di belakang. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Inna sholata, sesungguhnya sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar, bisa mencegah dari perbuatan fahsya, buruk, dan munkar. Jadi seseorang yang betul-betul menunaikan sholat dengan sempurna, maka orang itu akan terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Selama orang itu sholatnya benar, sholatnya didirikan, bukan dikerjakan. Tahu nggak? Tahu nggak? Mengerjakan sholat dengan sholat bedanya. Kalau mengerjakan sholat, tinggal kajiannya Allahu Akbar, rukuk, duduk, sujud, bacanya tepat bacanya, tapi pikirannya kemana-mana. Itu namanya mengerjakan saja, bukan mendirikan. Yang dimaksud mendirikan sholat ini, ya, Allahu Akbar, hatinya khusyuk, ya. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, ya, dalam hati, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku lillahi rabbil alamin. Selama dia sholat, selama itu dia khusyuk, minimal merasa berhadapan di hadapan Allah. Minimal itu, ya. Kalau bisa mulutnya ngomong Bismillahirrahmanirrahim, hatinya dengan nama Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau nggak bisa, mulut baca Bismillahirrahmanirrahim, hatinya ngikutin Bismillahirrahmanirrahim dengan konsentrasi pikirannya. Jadi jangan, oleh karena itu orang sholat itu dianjurkan, disunahkan konsentrasi ngeliat titik sujud, titiknya. Gimana kalau sujud? Konsentrasi situ. Jadi pikiran nggak buyar. Ya. Itu namanya mendirikan sholat. Jadi selama sholat itu betul-betul merasa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia selama apa yang dibaca itu hatinya juga ngikut bacanya. Itu minimal. Ya. Insya Allah. Jadi mulai nanti ini betul-betul sholatnya, ya. Apa saja sholat itu? Wa ya az-zuhru, satu zuhur, ya, berapa rakaat? 4 rakaat. Wal asru, 2 asar, berapa rakaat? 4. Wal maghrib, 3 maghrib, berapa rakaat? 3. Wal isya, dan isya, berapa rakaat? 4. Wa subhi, dan subuh, jadi 2 rakaat. Jadi 4, 4, 3, 4,
perhatikan ya. Bisurut ya, lengkap dengan syarat-syaratnya, syarat sholatnya ya. Ingat, syaratnya ini ada dua macam. Ada syarat sahnya sholat, ada syarat diterimanya sholat. Paham ya? Satu, syaratnya ada dua macam. Satu, ada syarat sahnya sholat. Apa syarat sahnya? Satu, suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, suci dari najis, badannya, tempatnya dan bagiannya. Kemudian menghadap kiblat, kemudian lagi menutup aurat. Kemudian yang kelima, ma'rifatu furudiha wa sunaniha, mengetahui tentang fardhunya sholat dan sunnahnya. Harus tahu kita, jangan digusur dari awal sampai akhir fardhu semua, jangan, nggak sah sholatnya. Ya, harus tahu, mengenal mana kerjaan sunnah, mana kerjaan fardhu. Untuk mengenal itu harus kita tahu rukunnya di belakang, dan kita tahu apa saya akan terangkan. Rukunnya itu ada 3 macam, bagi 3 ada. Satu, rukun qalbi. Bukan apa? Cuma satu, niat. Nih, niatnya dalam hati. Satu. Ya. Rukun qalbi. Niat saya salat zuhur fardu Allah, namanya usolli fardu zuhur ataratin lillahi ta'ala. Itu di mana tuh? Hati. Dinamakan kerjaan hati. Ingat Tuhan. Kedua, rukun qauli. Rukun qauli itu satu, ucapan Allahu Akbar. Takbiratul ihram. Yang pertama, satu. Allahu Akbar satu. Takbiratul ihram. Dua, Al-Fatihah. Kenapa nih kau? Qauli. 3, tahiyat akhir dari at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sampai situ tahiyat. Nomor berapa nih? 3. Nomor 4, baca salawat pada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Itu fardunya. Nomor 5, assalamualaikum. Yang pertama. Salam. Salamnya yang pertama satu. Ini yang fardhu. Ucapan yang fardhu, satu takbir pertama, kedua Fatihah, ketiga tahiyat, keempat salawat, kelima salam. Selain dari yang 5 ini, sunnah semua itu. Ucapan sunnah semua. Paham ya? Udah kenal sekarang. Ingetin itu supaya sah sholatnya. Yang di ucapan yang 5 macam ini adalah fardhu. Nah ini sunnah. Bagaimana apa tuh? Tahu? Kali 1 tambah 5 berapa? 6. Kemudian rukun fi'li. Rukun fi'li itu 1, berdiri. Angkat tangan mana? Angkat tangan sunnah, angkat tangan. Diri. 2, ruku dengan tumakninah. Ruku dengan tumakninah. Tumakninah itu ini ada diam dengan sempurna setelah bergerak. Diam dengan sempurna setelah bergerak. Ruku dengan tumakninah itu ruku. Dan i'tidal dengan tumakninah. Berapa nih? 3 ada ya. Sujud dengan tumakninah. Berapa? 4.
Duduk antara dua sujud dengan tumaknina berapa? 5. Ya kan? Duduk untuk tahiyat akhir. Duduk untuk tahiyat akhir berapa? 6. Berapa? 6. 6 berapa? 12. Yang satu lagi tartib. Ya. Jadi rukun fi'li ini ada 6: berdiri, ruku dengan tumaknina, i'tidal dengan tumaknina, sujud dengan tumaknina, ya. Duduk antara sujud dengan tumaknina, ya. Duduk untuk tahiyat akhir. Kalau tahiyat awal sunnah, ya. Jadi itu yang tadi ucapan yang tadi itu waktunya, lainnya itu sunnah, angkat tangan sunnah, ya. Kemudian duduk tahiyat awal sunnah, semua bacaannya. Jadi boleh kalau dapat tahiyat boleh saja, cuma rugi kan itu, rugi itu modalnya doang, ya. Itu namanya syarat sahnya sholat. 5 tadi kan? 1, suci dari hadas kecil maupun besar. 2, suci dari najis, badannya, pakaiannya dan tempatnya. 3, menutupi menghadap kiblat. 4, menutup aurat. 6, mengenal fardhu dan sunnahnya. Paham ya semua ya? Mengenal fardhu dan sunnahnya. Itu syarat apanya? Syarat syarat sahnya. Kalau itu terpenuhi, sah syaratnya. Pertanyaannya, diterima tidak? Kan gitu. Diterima tidak? Kita harus kenal gimana sholatnya diterima. Pertama, harus ikhlas karena Allah. Syarat diterimanya ikhlas karena Allah. Kedua, harus khusyuk, ya. Karena sholat ini yang dinilai di mana dia berakal, 5 mungkin lebih, di mana dia berakal. Maksudnya apa? Ketika baca Bismillahirrahmanirrahim, khusyuk, ya. Artinya ngikutin baca Bismillahirrahmanirrahim juga, tidak ingat ke pasar kemana, ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, masih khusyuk. Ar-Rahmanir-Rahim, masih khusyuk. Begitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dengan janjian. Ya kan? Ingat janji ya. Coba ada mama. Oh, janjian ini adalah. Ya. Kemudian ngelamun ihdinas siratal mustaqim, khusyuk lagi. Yang dinilai yang khusyuknya itu yang lain 0. Ya. Kalau pakai ayat 7 ayatnya, 2 ayat yang khusyuk, ya 2 ayat yang ada nilainya. Yang 5 ayat nggak ada nilainya. Begitu juga sujud, nggak baca nggak apa-apa, asal sujud. Sujud, anggota baca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi kan, nggak baca. Tapi khusyuk, apa sah? Nggak baca rukun, i'tidal nggak baca Rabbi ufirli, nggak baca itu, nggak baca jim aja tuh, sangat sah. Yang penting tadi itu rukun, ya sah. Cuman nggak dapat pahala sunnah, karena gitu. Jadi yang kedua di mana khusyuk. Kemudian yang ketiga, ya. Yang dimakan halal, yang diminum halal, jangan sampai makanannya haram, yang diminum haram, yang dipakai haram juga, tidak diterima itu. Sah tapi tidak diterima. Punya utang nggak? Enggak, cuman nggak diterima. Kalau diterima gimana? Ada hitungan tersendiri yang tidak terima.
Kalau makan haram, minum haram, ya, taruhlah umpamanya nyicipin narkoba, halal apa haram tuh? Haram. Dan diterima 40 hari sholatnya. Ya. Kata Nabi, man akala luqmatan minal harami lam tuqbal sholatuhu arba'ina yawman. Barang siapa yang memakan satu suap daripada barang haram, maka tidak terima sholatnya 40 hari. Bayangin, satu suap haram. Ya. Satu suap haram 40 hari. Nggak terima. Nyolong duit kamu 5.000. Diberikan nasi uduk. Dapat berapa suap tuh? Dapat berapa suap? Taruh 10 suap. Kali 40 hari. Berapa hari? 400 hari setahun. Kalau makanannya haram atau minumnya haram, sekali minum 40 hari kan diterima sholatnya. Maka dari itu kita harus banyak bertaubat, astagfirullahaladzim, kan begitu. Jadi jangan mengambil, ada punya teman ada ambil aja dicolong, ini kan ada kopi, ya, sekali tegak, minum bukan segelas. Saya kasih seruput 40 hari, bahkan seruput 40 hari. Gitu ya. Gitu. Jadi itu syarat diterimanya. 1, ikhlas, 2, khusyuk, yang ketiga yang dimakan halal, yang non halal, semua. Soal ya. Baik, itu soal. Kemudian rukunnya tadi diterangkan. Waktu sudah tentu zuhur ya zuhur kan itu kan nanti bab sholat di belakang ini menerangkan tentang rukun Islam. Kemudian makna itaul zakat, arti mengeluarkan zakat. Maknahu itaul mali wa ma yaqumu maqamahu, yaitu memberikan harta dan suatu barang yang menempatkan di tempat harta, yang seperti harta lil mustahiqin, bagi orang-orang yang berhak menerimanya. Siapa? Minal fuqara wal masakin, dari orang fakir dan orang miskin dan lain-lainnya. Ba'da istikmal syurutiha, setelah sempurnanya syaratnya. Zakat wajib mengeluarkan zakat ini bergandengan dengan sholat. Aqimus sholat wa atuz zakat. Di mana ada perintah sholat, pasti di belakangnya ada perintah zakat. Kenapa? Dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Ya, sholat dan zakat. Sholat saja nggak zakat, tidak terima sholatnya. Zakat saja tidak sholat, zakatnya nggak terima. Jadi dua-duanya harus dilaksanakan. Ya, zakatnya zakat apa? Ada macam, ada zakat zakat fitrah itu setahun sekali di akhir Ramadan, awal Syawal, dengan beras atau makanan pokok. Makanan pokok. Kalau di Arab makanan pokoknya apa? Kurma sono. Orang zakat pakai apa? Kurma atau gandum sono. Kalau di sini beras atau jagung. Atau bersama sagu, makan pokok, tergantung makan pokok masing-masing. Dan ada lagi zakat dagangan, ya, setahun, dagang buka warung, seperti Mas Kayani, buat setahun punya simpanan sekian hasil dagangannya. Berjumlah berapa nih? Waduh, dapat 100 juta nih. Wah, dikeluarkan berapa ya? 2,5%. 2,5% untuk 100 juta berapa? 250.000. Ya, 2,5%, 2 juta setengah kali. 2,5 juta.
150, 2,5%, 1% kan 1 juta. 100 juta. Iya, kan? Ada zakatnya binatang, ada zakatnya tumbuh-tumbuhan, ada di belakang gitu. Ayo, terusin dulu. Mana shaumi Ramadan? Arti puasa Ramadan. Maknahu artinya imsakun nafsi ala kulli muftirin qudan nahari biniyatin mahsusatin fi jami ayyam Ramadan. Nah, min kulli sanatin. Puasa Ramadan itu ialah menahan nafsu dari segala sesuatu yang membatalkan puasa sepanjang hari. Atau siang hari, nafsu makan, nafsu minum, itu ditahan. Walaupun hausnya kayak apa, nggak boleh minum. Ya, walaupun laparnya kayak apa, nggak boleh minum selama puasa. Nafsu birahi, ya, umpamanya nggak boleh melampiaskan nafsunya pada istrinya siang-siang hari puasa. Kalau tanya gimana Ustaz? Kena denda. Ya. Kalau orang berhubungan suami istri di siang hari puasa, maka kena denda. Dendanya apa? 1, harus memerdekakan budak. Harus memerdekakan budak. Kalau nggak ada budak sini? Nggak ada. Jadi budak Sunda yang ada. Kalau budak yang masuk nggak ada. Jadi budak Sunda. Mahal budak. Budak itu mahal dulu. Kalau nggak ada, ganti puasa. Berapa lama? 2 bulan berturut-turut. Ya. 2 bulan berturut-turut. Ya. Gara-gara saya 5 menit, 12 menit berpuasa nafsu kena denda 2 bulan puasa berturut-turut. Umpamanya begitu dapat sebulan, batal 1, ulang lagi. Harus 2 bulan itu mutatabi'ain. Harus berturut-turut. Kalau nggak mampu bagaimana? Kalau tidak mampu, ya mengeluarkan fidyah 60 untuk orang 60 fakir miskin, 1 orang 1 mut atau 1 dirham. Itu udah puasa, banyak 60 liter itu doang. Nah, itu tuh. Ya, nanti kan di belakang ada itu. Ya. Catatan berketerangan catatan. Penting. Nanti puasa Ramadan saya setahun sekali puasa. Ya. Semuanya puasa harus benar. Ya. Puasa harus benar. Benar-benar puasa. Ya. Perutnya puasa, mulutnya puasa, matanya puasa, kupingnya puasa. Ya. Ini kadang-kadang kagak. Begitu sore-sore sudah mau sambil apa namanya, istilahnya apa tuh kalau sholat ngabuburit nonton orang dah. Yang cakep dia cakepnya, yang jelek diomongin jelek. Ya sudah biasa begitu tuh. Ya, anak muda biasa lah begitu. Saya juga dulu muda kok. Tidak beda sama kamu, cuman lebih parah kamu lah. Jadi puasa itu harus semuanya, bukan hanya lapar. Jadi kata Nabi, kami shaimin laisa min syarri illa wal atas. Banyak sekali orang berpuasa, tapi nggak dapat apa-apa dari puasa kecuali lapar dan haus saja. Kenapa? Kuping nggak dijaga, nggak dengerin orang gerumpi. Ada temannya gerumpi, ngomongin orang. Saya sih nggak senang ngomongin orang, cuma dengerin doang. Sama, sama, kan begitu.
Kan ngeliatin ya sama aja. Jadi mata harus dijaga. Kira-kira itu makanya itu naumus shaimi ibadatun. Tidurnya orang puasa itu nilai ibadah daripada nggak tidur ngopi atau ngeliat yang apa ya? Yang diharamkan. Apalagi mau lebaran perang jalan ke pasar, ya. Kalau nggak naik motor naik mikrolet, ya. Berhadapan dengan orang, depannya ada orang perempuan. Lalu apa ini lagi dilihatin. Batal nggak tuh puasa? Pahalanya yang batal, puasanya enggak. Puasanya sih enggak batal. Jadi puasa ini ada batal puasanya, ada batal pahala puasanya. Ya, maka dari itu disunatkan taraweh untuk nambal kekurangan apa puasa yang tadi kan gitu kan. Ya, karena itu kalau puasa yang ada yang bagus itu baca Quran gitu, sholawat kayak gitu. Kerja nggak apa-apa, kerja yang penting jaga. Jangan jaga masalah. Jadi tidak ada orang kerja itu batal puasanya kecuali kan itu kan di jalan atau di kantor kan begitu. Di mall. Apalagi di mall. Ya nggak apa-apa kalau hanya terlihat sekali, tapi jangan ke orang yang lain. Ada orang lewat lihat itu nggak apa, nunduk aja. Lalu itu kerja gitu, protes lagi. Rezeki ini. Seperti dulu ceritanya ada kiai bersantrinya naik kereta nih. Tiba-tiba di kereta itu kan kereta itu kalau yang dulu kan duduknya berhadapan begitu tuh. Teman-teman ada perempuan duduk di depannya. Cakep lagi. Ini